We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat malam Mas Carlos. Selamat malam. Sorry. Selamat malam Mas Antonio Carlos. Ini beliau seorang kolektor ini. Semuanya ada. Nah, beliau bukan, kalau saya anggap Mas Carlos ini sebagai seniman, tapi juga pendidik, tetapi juga kolektor, wes macam-macam ada di Mas Carlos ini. Kadang-kadang saya sih suka menyebut ini penikmat aja lah, penikmat seni. Penikmat seni, penikmat budaya, seperti itu. Oke. Saya bukakan video kita Mas Carlos yang 3 tahun yang lalu. Iya ya, udah 3 tahun yang lalu ya. Iya, 2018. Ya, gaduh-gaduh atau budaya rujak, itu kalau saya bilang ya. Nah, karena apa? Karena menurut saya memang Indonesia atau Nusantara ini sebetulnya itu memang daerah yang menjadi persilangan budaya, gitu ya. Jalur perdagangan sejak dari zaman dahulu, gitu ya. Kita menyerap berbagai macam unsur budaya dan kemudian kita memakainya, kita mengolahnya dengan cita rasa kita dan kemudian muncul menjadi sebuah budaya Nusantara, gitu ya. Tapi kalau kita lihat unsur-unsur di dalam budaya Nusantara sendiri, itu juga banyak sekali unsur-unsur dari luar yang kemudian kita serap dan kita olah kembali. Nah, itu yang menurut saya itu yang ciri khas dari budaya Nusantara yang mungkin tidak banyak ditemukan di tempat-tempat lain seperti itu. Oke, Mas Carlos, budaya gado-gado atau budaya rujak malahan. Mas Carlos pernah mengatakan hal itu beberapa tahun yang lalu, 3 tahun, mungkin hampir 4 tahun. Nah, bagaimana Anda melihat perkembangan budaya gado-gado sejak itu, Mas? Tambah mantap rasanya atau malah tambah hambar di dalam masyarakat? Silakan, Mas. Kalau saya sih gini, saya terus terang tidak membedakan antara budaya gado-gado atau budaya yang tidak gado-gado atau budaya asli atau budaya gado-gado gitu. Karena menurut saya itu nggak ada gitu loh ya. Budaya kita itu ya memang budaya gado-gado. Kita memang memasukkan berbagai macam unsur. Saya tidak pernah percaya pada yang namanya budaya asli ya. Seolah-olah itu bahwa budaya yang asli yang memang hanya dibuat oleh masyarakat kita, genuine seperti itu gitu tuh, terus terang tidak. Dan kalau kita mau lihat memang 10 tahun terakhir penelitian-penelitian budaya sendiri, jurnal-jurnal kebudayaan, banyak yang lebih kemudian mengangkat tentang berbagai macam unsur. Ya, jadi bahwa satu buah budaya itu dibentuk oleh banyak budaya-budaya lain ya, yang bersinggungan, yang bertemu, yang mempengaruhi dan macam-macam istilahnya gitu ya. Jadi tidak hanya di Indonesia tentunya, tapi saya kira di seluruh dunia kita sendiri juga sudah harus beranjak dari paradigma budaya asli gitu ya. Seolah-olah budaya asli itu sebagai budaya yang murni, tidak ada campuran dari luar seperti itu, gitu ya. Nah, sehingga bagi saya budaya gado-gado itu sendiri bukan sesuatu yang kemudian dibedakan dengan budaya. Ya, budaya gado-gado sendiri itu ya adalah kita, gitu loh. Kita di Indonesia bahkan di tempat-tempat lain, ya
itu ya budayanya adalah budaya gado-gado. Gitu kan. Kenapa? Yang tadi sedikit juga sudah saya singgung, karena eh, apalagi kita sebagai wilayah yang terbuka. Ya, Nusantara ini kita tidak berbicara ngomong Indonesia saja, tapi kita berbicara mungkin ribuan tahun ke belakang, yaitu kita sebut saja Nusantara. Ya, Nusantara ini kan wilayah yang terbuka. Dia kepulauan, gitu ya, yang terus kemudian berada di jalur perdagangan, ya, dari Jepang, dari Cina, dari India, dari Afrika, gitu ya, bahkan Australia, ya. Eh, Beberapa penelitian terbaru kita menemukan bahwa kita punya jaringan perdagangan dengan Australia ratusan tahun yang lalu sebelum orang-orang Barat datang, ya. Jadi waktu itu banyak pelayar-pelayar dari Sulawesi, orang-orang Bugis yang berdagang dengan orang-orang aborigin di di Australia eh, Utara, ya, daerah Darwin dan segala macam itu terutama mereka membeli hasil alam seperti terutama yang hasil laut itu abalon. Nah, abalon yang dikeringkan itu menjadi komoditi utama yang dibeli orang Bugis dan kemudian dijual ke daratan Cina. Seperti itu, karena itu kan sangat disukai gitu ya. Nah, maka ternyata dalam penelitian di sana ada bahasa-bahasa Bugis yang diserap oleh orang aborigin seperti itu. Nah, itu tapi saya juga masih lihat di jurnal dan itu masih dikembangkan lagi sejauh mana. Tapi kita lihat itu jaringannya itu luar biasa sekali gitu ya. Kita tidak hanya berbicara soal kalau kita ngomong soal Cina, soal soal Arab dan segala macam itu kita mungkin udah tahu ya, tapi kita ternyata juga punya jaringan dengan Australia, bahkan mungkin kita punya kalau kita teliti lagi kita mungkin punya jaringan dengan New Zealand, kita mungkin punya jaringan dengan kepulauan Fiji, Tonga, ya bukan mungkin sampai Hawaii, bisa saja, kenapa tidak? Seperti jaringan seperti itu, ya kan? Nah, maka ya itu tadi saya selalu bilang kita ini memang terbuka, jaringannya luar biasa, maka tentu tidak mungkin kita tidak terpengaruh, gitu loh. Ya kan? Tidak mungkin kita tidak menyerap hal-hal yang dari luar, gitu kan? Bahkan saya barusan membaca juga ternyata bahwa sejak zaman dahulu Mesir, sejak zaman Firaun, terutama pada pemerintahan Firaun Hatshepsut itu kita punya hubungan perdagangan dengan Sumatera, ya, yang sangat intens. Jadi berkali-kali Mesir mengirimkan ekspedisi perdagangan untuk mendapatkan hasil-hasil bumi dari Sumatera dan itu sangat dihargai di Mesir, gitu ya. Dan itu ada catatan, ternyata ada catatan sejarahnya seperti itu. Jadi bayangkan sekian ribu tahun jaringan itu berjalan dan tentu mempengaruhi budaya kita. Dan bahkan saya sendiri juga lebih menarik lagi ke belakang, bukan hanya sekedar budaya, bahkan secara ras dan genetika, saya juga tidak pernah percaya pada orang asli Jawa. Ya gini, sebutan orang asli Indonesia saja sudah rancu, ya kan, bagi saya. Kenapa? Karena lo Indonesia sendiri itu apa gitu kan? Nah, Indonesia itu kan konsep baru sesungguhnya, ya kan? Dia konsep yang baru ada di awal abad ke-20 ketika kemudian para pemuda ini punya kesadaran nasionalisme, punya pemahaman, kemudian mereka sadar sebagai bangsa yang terjajah dan segala macam, mereka bersatu gitu. Itu kan baru mulai muncul ide Indonesia. Tapi sebelum itu nggak ada gitu ya, nggak ada ya, ada ya Jawa, ya itu lebih Yong Yava, Yong Celebes dan segala macam. Nah, orang Jawa asli sendiri juga apa gitu kan? Kalau kita mau bertanya, yang mana sih orang asli Jawa ini? Gitu. Yang mana sih orang asli Sumatera ini? Yang mana sih orang, nah, asli Nusantara ini yang mana gitu? Nah, karena maka kalau kita lihat tahun kemarin ya, atau 2 tahun yang lalu, kemarin ya,
saya sangat senang sekali ketika Museum Nasional membuat pameran tentang asal-usul orang Indonesia, di mana terus kemudian sekian ratus orang, termasuk di sana adalah tokoh-tokoh masyarakat, selebriti, dites DNA-nya, gitu kan. Nah, kalau kita kemudian mentes DNA kita, itu mungkin eh, saya percaya nggak mungkin isinya cuma satu, dua, bahkan tiga jenis, 5, 6, 7, 8 mungkin bisa seperti itu kan, sekian persen gitu. Jadi bagi saya ya budaya gaduh-gaduh itu kita gitu loh. Kita tuh memang terbentuk dari banyak unsur gitu. Jadi pandangan-pandangan apa ya, yang sempit seolah-olah harus kemudian ini hanya kaum yang murni, darah murni gitu-gitu tuh, wah ya buat saya sih udah konyol aja lah gitu, udah ketinggalan zaman, ini bacaan tahun berapa ya gitu kan, seperti itu. Oke, bacaan tahun berapa? Oke, nah Mas Carlos pernah menceritakan tentang silsilah keluarga yang berasal dari tempat yang gaduh-gaduh juga, Mas. Nah, bagaimana percampurannya, Mas? Kan kita barusan Ya, ngobrol jadi gini, bahwa saya, ya, saya silakan. ya, jadi kalau saya tanya gini kan, mungkin mungkin banyak orang mungkin nggak tahu gitu ya. Pertama kali ketemu, ini pengalaman yang paling saya temui adalah kalau naik eh, taksi online, ya kan? Yang muncul kan nama dulu tuh Antonio Carlos. Wah, biasanya supir-supir taksi online udah bingung. Wah, dipikir orang luar negeri. Waduh, nanti ngomong bahasa Inggris gimana apa segala macam, gitu kan? Udah begitu dijemput, yang masuk modelnya nggak tahu nih apakah kayak Wan Kodir apa kayak Tuan Takur. Arab enggak, India juga enggak, gitu kan, nggak jelas juga, gitu kan. Masuknya pakai kain batik, gitu kan. Begitu masuk ngomongnya Jawa kromo alus. Nah, itu kan, ini orang apa ini gitu kan. Jadi kalau kita ngomong, maka bagi saya mudah untuk memahami tentang budaya gado-gado karena ya saya dibesarkan dalam budaya gado-gado yang sangat sangat jelas terlihat ya. Jadi untuk informasi, kalau saya dari ayah saya itu kami adalah orang Tionghoa. Jadi marga saya itu Ho atau He kalau 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 apa Mandarinnya ya itu. Hanya eh, saya nggak dapat nama nama Tionghoa, tapi masih diberi diberi apa nama nama leluhur ya. Jadi istilahnya gini, terserah deh lu mau bikin nama Tionghoa apa enggak, pokoknya ini marga lu, kan? Marganya Ho atau He gitu ya. Bahkan kita masih bisa melihat sampai generasi uh, orang tua kakek. Jadi masih ada makamnya di Manado. Itu ya, ya marganya ya Ho memang ya. Itu masih ada makamnya. Jadi masih masih terlacak seperti itu ya. Setelah itu sih katanya mereka datang dari dataran ya, dari dataran Cina seperti itu katanya, itu pun juga nggak tahu ya, seperti itu. Nah terus menikah dengan ibu saya yang ya itu tadi bapaknya orang Solo ya, masih mampu keraton gitu kan dengan segala macam gelar-gelarnya. Ibu saya sendiri masih bergelar-gelar gitu kan. Eh, Kakek saya yang Jawa itu menikah dengan nenek saya yang orang Belanda, kelahiran Belanda. Jadi nenek saya itu adalah orang-orang Belanda yang gelombang terakhir yang dikirim oleh pemerintah Belanda untuk Indonesia, gitu. Ya, jadi memang mendekati apa eh, tahun-tahun kemerdekaan dan serah terima kedaulatan. Itu hanya kemudian nenek saya tetap tinggal karena setelah serah terima kedaulatan itu pemerintah Indonesia masih istilahnya semacam apa ya, masih mengontrak mereka tenaga-tenaga profesional seperti dosen, dokter, perawat, insinyur apa ya, kita tenaga-tenaga yang profesional itu untuk tinggal di Indonesia ya. Terus kira-kira tahun-tahun 50-an karena masalah Irian Barat itu baru banyak yang kemudian mereka kembali ke Belanda, dikembalikan Belanda, tapi
mereka yang sudah menikah biasanya seperti nenek saya ya udah tetap berganti warga negara menjadi warga negara Indonesia. Apalagi kemudian kakek saya kan di militer ya di angkatan laut. Jadi eh, gimana ya kemudian ya akhirnya budaya gado-gado itu udah sehari-hari gitu kan. Eh, makan makan salad pakai nasi gitu ya, makan sop merah sama nasi launya kerupuk gitu kan tuh ya orang kadang ketawa gitu, makan sop merah tuh ya harusnya sama roti, ya enggak lah kita mah biasanya makan sama nasi, wah kasih kerupuk enak nih gitu kan, kayak gitu. Terus apa ya, itu kalau dari segi kuliner gitu. Tapi misalnya dari keluarganya ayah saya misalnya, kita sudah dari kecil saya melihat bagaimana misalnya mereka membuat sembahyangan untuk leluhur dan segala macam seperti itu gitu ya. Masakan-masakan Chinese yang benar-benar Chinese banget gitu. Jadi yang apa kayak pakai pakai apa itu, sawi daun, tahu nggak sawi asin kering tuh loh. Nah, itu tuh kan kalau nggak yang orang Chinese banget biasanya nggak tahu itu kan, kayak gitu-gitu. Nah, seperti seperti menu-menu kayak gitu tuh itu tidak asing gitu. Itu sesuatu yang jadi hari ini misalnya mama saya masak soto atau rawon atau gudeg gitu ya atau lodeh gitu ya. Besoknya bisa masak terus tiba-tiba ya itu sop merah gitu ya. Besoknya tiba-tiba bisa masak apa babi kecap lah atau apa yang kayak gitu-gitu ya, masakan Chinese gitu ya. Capcay yang gitu kayak seperti itu atau misua seperti itu ya, pangsit seperti itu. Ya biasa, itu sehari-hari itu kalau kita ngomong dari satu aspek gitu ya. Dan belum aspek-aspek yang lain gitu. Itu kenapa bagi saya mudah untuk melihat eh, keanekaragaman yang memang ternyata ada dan memang membentuk bentuk Indonesia atau Nusantara ini. Nah, saya masih terngiang-ngiang yang tadi bacaannya mereka itu tahun berapa. Nah, ini kan masih terjadi, Mas Carlos. Ya, memang kita masih terjadi dan apa ya? Itu kan memang apa ya? Merubah ya merubah cara pandang dan terus kemudian merubah cara pandang yang sudah menjadi semacam system of belief ya, dan system of belief ini sesuatu yang kemudian system of belief yang fanatik. Wah, itu tidak mudah untuk merubah cara pandang tersebut gitu kan. Maka ya memang eh, terutama nomor satu saya ya tugas-tugas pendidikan gitu ya. Tugas pendidikan itu yang saya percaya bahwa pendidikanlah yang merubah eh, cara pandang seseorang, ya kan? Saya pun kemudian dirubah cara pandang saya lebih banyak karena pendidikan juga, gitu kan? Nah, tapi pendidikan yang kayak apa juga, gitu kan? Kita mesti lihat, gitu kan? Kalau pendidikannya yang sifatnya kemudian eksklusif, fanatik, ya sama aja bohong. Pendidikan yang membebaskan, membuka wawasan, apa, melebarkan cakrawala. Nah, hal-hal seperti itu saya kira yang menjadi tugas kita untuk itu. Karena bahkan saya masih ingat ketika kita SD SMP aja kan kita masih ngomong tentang budaya asli Indonesia, ya kan? Tentang orang asli Indonesia, gitu kan? Ya itu seolah-olah kan dalam paradigma bahwa ya udah ini, gitu kan? Terus yang orang-orang yang campuran itu tiba-tiba kayak kayak apa? Kasta kesekian gitu kan. Ya, terus terang waktu itu saya cukup cukup enak. Kenapa? Karena terus kemudian ada campuran. Saya itu kan enak gitu ya. Ya, mohon maaf ya sebelumnya, tapi kan ngilokno Jawa ya kene, ngilokno Cina kene, ngilokno Londo ya kene gitu kan, santai aja saya gitu. Saya kadang-kadang bisa berlindung di banyak banyak perlindungan gitu kan, gitu. Tapi kan kadang-kadang ada juga yang enggak gitu kan, nggak bisa karena kemudian hanya satu berada di satu tempat aja kayak gitu ya. Dan selalu kemudian ya saya agak agak mungkin boleh dibilang jam ya, tapi terus kemudian
nasib-nasib yang minoritas kan di mana-mana kan selalu jadi ulah gitu. Kita tahu sendiri. Nah, gitu. Tapi kalau kita mau sadar bahwa kadang-kadang jangan-jangan unsur-unsur itu gitu ya, saya sendiri gini, ini yang kelihatan 3 itu, jangan-jangan mungkin ada Arab juga saya, ya kan, saya nggak tahu. Salah satu yang saya inginkan itu, saya udah ngomong sama teman-teman di UNER, saya tuh pingin sekali tes DNA, gitu kan, supaya bisa tahu, Bisa ya tahu. kan, penasaran apa sih gitu kan, itu mungkin ada Arab, ya, ya mungkin ada India juga, seperti itu, yang kita nggak tahu. Jadi kita kita sebelum sebelum menjudge gitu kan atau menjudge yang lain kan ya 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 kita jangan-jangan kita juga punya gitu kan. Itu sih. Sehingga ya kembali kembali lagi, saya percaya pendidikan, dan terus kemudian ya, apa ya, dialog-dialog yang sifatnya seperti ini, ya kira-kira juga penting untuk selalu apa, diadakan atau disebarkan lah, itu sih, gitu. Mas Sehingga ya itu tadi, Karlo, bacaan yang lamanya hilang gitu, bacaan yang dibaca baru. Mas Carlos tadi mengatakan dalam 10 tahun akhir ini banyak jurnal yang dipublikasi Heeh, untuk budaya gado-gado ini. heeh. Nah, selain itu apa, Mas, mungkin di kaum milenial atau di mahasiswa-mahasiswa yang Anda temui, apa perubahan lain? Ya, saya sih terus terang banyak menaruh harapan di teman-teman muda ya. Hanya kadang-kadang gini, kelemahan kita itu kan kelemahan kelemahan pada, literatur ya, catatannya sedikit, yang tercatat sedikit, sudah catatannya sedikit, yang tercatat sedikit, baca males. Nah, kan susah gitu. Padahal ya sesungguhnya kalau kita mau ngomong sedikit itu ya enggak juga gitu ya. Misalnya kalau kita mau bersusah payah, ke perpustakaan keraton gitu misalnya, baik Keraton Solo, Mangkunegaran, Pakualaman, Jogja, itu ada banyak sekali naskah gitu ya. Eee, Belum lagi kemudian ya problemnya kemudian naskah-naskah keraton ditulis dengan huruf Jawa, kendalanya pembacanya ada kan tuh. Terus penelitian-penelitian dari zaman dulu, ya dari zaman Belanda sudah banyak, eee, ada banyak buku yang menulis tentang, kebudayaan, di Indonesia, gitu ya, dengan tulisan yang sangat luar biasa. Tapi kendalanya lagi bahasa Belanda, gitu kan. Coba itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris saja, gitu kan, kayak seperti itu. Nah, sehingga terus permasalahannya banyak pengembangan nah, itu kadang-kadang yang saya saya sesalkan itu adalah, pokoknya anyar, pokoknya baru, gitu ya. Nah, pokoknya baru itu tidak punya pijakan dasar yang kuat, gitu loh, ya kan. Nah, sesungguhnya harus pengembangan ini kemana, dari mana ke mana, dasarnya apa, gitu kan. Misalnya contoh, perubahan-perubahan seperti itu tuh sudah berlangsung dan kita tidak ngomong itu sejak saat ini gitu ya. Itu sudah berlangsung bahkan berabad-abad yang lalu gitu. Misalnya saya ambil contoh, saya punya salah satu koleksi saya kain ya. Nah, ini kalau maaf, ini kebalik. Nah, kalau kita lihat di sebelah ini jelas nggak ya? Uh, Diangkat ya, aja, diangkat aja. nah Ya, ini ya. Nah oke. Ya, ini kalau kita sepintas apa ini? Kalau Anda kayak lihat, kayak apa ya? Kucing dah. Kucing atau luwak ini malah. ya. Jadi ini kalau kita lihat detailnya ini adalah tumbuh-tumbuhan, tapi tumbuh-tumbuhan ini membentuk harimau, harimau. Jadi ini dalam tradisi Cirebon ini menggambarkan macan Ali. Jadi penggambaran dari Sayyidina Ali, ya kan? Nah, Sayyidina Ali itu salah satu tokoh yang pemberani, terkenal pemberani, vokal, tidak pernah takut sehingga disebut harimau atau singa sih sebenarnya singa itu terus kemudian masuk di sini jadi harimau ya. Nah,
kita lihat bahwa ini adalah pengaruhnya dari Timur Tengah gitu ya. Dia masuk ke sini, tapi dia punya pijakan yang kuat sehingga ketika dia berkembang menjadi pola batik itu masih masih punya dasar yang kuat gitu loh, ya kan? Kayak gitu. Ini contoh dari pengaruh Timur Tengah. Terus misalnya saya ambil contoh Cirebon lagi, masih batik ya. Nah ini khas banget Cirebon Megamendung, ya kan? Nah, ini kalau dilihat walaupun ada versi yang mengatakan ini dibuat oleh salah satu pangeran di Cirebon, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah motif dari Cina, motif Tionghoa gitu kan, dari Cina. Awan-awan ini udah khas banget ya, bahkan kita temui juga di Jepang, mulai dari semua yang kena pengaruh Cina ya, mulai dari Vietnam sampai Jepang, motif awan ini muncul kan seperti itu. Nah, tapi kembali kan punya pijakan lagi yang jelas. Apakah ini boleh dikembangkan ke yang lain? Boleh, misalnya dikembangkan ada burung-burungnya atau apa gitu ya, burung di antara awan-awan ya itu kan juga menarik. Tapi kan punya pijakan yang yang kuat. Contoh yang lain, misalnya sebentar. Dolanannya akeh iki. Nah itu enaknya dolanane akeh, contone yo akeh, gampang. Mau cari contoh ini ada, mau cari contoh itu ada gitu kan. Rada-rada kayak toko serba ada gini. Nah, contoh ini saya dari ini keris. Nah, ini keris adalah warongkonya atau sarungnya ini adalah gaya pakualaman, ya kan? Nah, pakualaman ini adalah pengembangan dari dia memadukan gaya Jogja dan gaya Solo, ya kan? Nah, ini gaya Jogja, ini gaya Solo, ya kan? Jadi kalau ini yang asli ya, ini gaya Solonya ini, ya kan? Nah, ini yang diambil, ya kan? Nah, Jogjanya, jadi kan kalau kita mau lihat yang versi aslinya ada gitu loh. Nah, ini yang diambil versi Jogjanya, jadi kepalanya gitu kan, karena posisi. Nah, kenapa yang diambil adalah yang di depan ini adalah, nah ini kenapa kita penting memahami dasar. Kenapa yang diambil Jogjanya yang di sini? Kenapa nggak yang di sini? Kenapa? Karena ini kepala. Ini buntut kalau di dalam warongko keris. Maka karena paku alam itu posisinya di Jogja, maka kepalanya tetap di ya kan? Baru nanti buntutnya pengaruh Surakarta, pengaruh Solo, seperti itu, ya kan? Nah, jadi mereka pun yang buat sebuah kreasi itu enggak bikin aja gitu loh. Nggak asal terus kemudian, ayo pokoknya dibentuk gini, enggak. Karena filosofinya apa? Pakualaman itu adalah posisinya dia di Jogja, maka ya harus kepalanya Jogja dia, seperti itu. Nah kan, nah itu yang banyak saya lihat anak-anak muda sekarang lemah di sana. Sehingga ketika kemudian membuat kreasi-kreasi baru, ya sekedar hanya membuat pokoknya bagus. Tapi ketika kemudian kita coba untuk elaborasi, kita coba itu kadang-kadang mereka gelagapan gitu kan, nggak bisa menjelaskan, menjawab kenapa mereka, ide dari mana itu, seperti itu, kenapa munculnya itu. Karena ternyata kan nenek moyang kita membuat ini menjadi itu, nah, gitu kan, membuat ini menjadi itu kan tidak sekedar ini menjadi itu gitu kan, tapi ada filosofinya, ada pemahamannya, ada sebuah dasarnya seperti itu. Itu sih kalau kemudian yang kalau saya lihat zaman sekarang kurang ya atau lemah. Nah, Mas Carlos, ya, by the way, tadi waktu Kris Jogja diangkat, lampunya belakang itu langsung hitam loh, Mas. Oh, kayaknya mungkin kena ketutupan ya. Waduh. Loh. Nah, ini terang nih. Nah. Oke, makanya loh, kok langsung gelap tadi. Kelihatan jelas ya Jogjanya lah. Iya. Gitu. Oke, Mas Carlos, kalau menurut pengamatan Anda,
dari minat baca yang kurang, lalu minat untuk menyelidiki itu kurang, lalu sebetulnya kalau kita lihat ke belakang ya, mungkin kita nggak usah ngomong tentang alasan politik, tetapi apa yang terjadi kepada kita sendiri loh, Mas Carlos. Ngapa kok Budaya, malas atau wegah gitu loh untuk menelusuri lebih jauh gitu. saya sih kalau bagi saya kalau kita mau tarik lebih dalam, itu adalah budaya. Kita tidak punya budaya itu tadi, budaya apa, membaca, budaya gitu. Sehingga, eee, apa apa ya, orang cenderung untuk shortcut aja, gitu loh. Ya, Ya. Nah, terus kemudian gini, ya, kedua adalah prinsip budaya, prinsip ya opo enake. Nah, itu tuh kita sering sekali gitu kan. Kita tuh kan mudah sekali untuk mengatakan ya opo enake, bukan ya opo benere. Nah, kenapa? Karena sesuatu yang enak belum tentu benar kan? Gitu loh, belum tentu benar sesuatu yang enak ini. Maka kadang-kadang permasalahannya kita sering kita terlalu mudah, terlalu gegabah untuk ya opo enake. Gitu kan. Nah, kalau sudah ya opo enake, nggak apa-apa lah kita shortcut aja, kita potong kompas aja. Kan ngapain kita punya pokoknya gawe ngene lah apik sih. Gitu. nah kalau menurut kalau yang Anda perhatikan, Mas Carlos, itu shortcut-nya itu mulai peradaban kapan, Mas? Eh, saya nggak berani lihat ya. Saya nggak berani ngomong ya, terus terang. Karena kalau menurut pengamatan saya, kalau saya ngomong nanti jadinya ke politis nih kayak. Gitu. Ya wes, nggak usah ngomong. Gitu ya. Cuma gini lah, ya you know who lah gitu. You know who lah masanya kapan gitu kan gitu. Itu pengamatan saya. Ya monggo kalau mungkin ada teman-teman lain yang punya pengamatan lain dan oh enggak kayaknya belum itu atau sesudah itu boleh saja enggak masalah, tetapi jadi ya TMIIW ya, correct me if I wrong, kok kalau saya kok kemudian permasalahan itu mulai muncul di ya era itu gitu. Oke. Tapi ya. Nah, permasalahan ini sudah mereda apa belum, Mas Carlos, kalau menurut Anda? Menurut saya sih belum, Masih, ya. masih ada lah. Masih ya berarti ya. Itu. Oke. Nah, ada penemuan atau penelitian terbaru apa selama ini, Mas? Selama 2-3 tahun ini? Kalau saya sih berhubungan dengan budaya gado-gado, saya lagi yaitu terutama yang ngomong soal DNA itu. Saya lagi tertarik membaca tentang bukan tentang DNA-nya ya, tapi bahwa kemudian bagaimana percampuran dan segala macam seperti itu. Terus tentang antropologi atau tentang migrasi masyarakat dari Afrika menuju Asia, terus dari Asia Utara juga terus kemudian masuk ke Indonesia gitu ya, gelombang migrasi. Jadi kan misalnya kalau kita tahu sendiri teori Darwin yang lama itu kan sendiri juga sudah ditinggalkan, seolah-olah bahwa evolusi itu berjalan linier gitu ya. Jadi dari monyet berubah jadi jadi Pithecanthropus berubah jadi Neanderthal. Kan ternyata temuan terbaru itu kan bercabang-cabang gitu ya kan. Jadi pada saat yang bersama Neanderthal dan Homo erectus itu hidup pada masa yang sama gitu kan, tapi kemudian entah bagaimana yang terjadi dan masih diselidiki, Neanderthal yang hilang, Homo erectus yang bertahan gitu kan, seperti itu dan selanjutnya. Jadi itu yang kemudian saya lagi studi gitu ya, karena bagi saya itu ya kembali lagi
membuka cakrawala untuk tidak ya itu tadi tidak ada yang apa ya, yang asli, genuine gitu tuh nggak ada. Semakin lama saya pelajari, saya baca tuh saya semakin tidak menemukan gitu ya. Ya sama tadi gitu kan. Nah, eh, maka warongko paku alaman itu kemudian mungkin setelah bertahun-tahun gitu ya, itu akan dianggap bahwa ini wis warongko paku alaman sing asli ku ngene, nggak bisa dirubah-rubah. Ini pakemnya sudah kayak gini gitu ya. Ini asli gitu. Padahal kalau kita lihat ternyata yang nggak asli juga. Ini kan gabungan dari sini gini. Ya kita nggak tahu juga. Ya, misalnya kayak gini. Solo sendiri pun ini juga baru. Ini baru muncul sejak perjanjian Giyanti, di mana kemudian Jogja mengambil pola lama. Jadi kalau yang asli itu pola lamanya Warongko itu seperti ini, ya kan? Nah ini pun kita mesti selidiki. Apakah di Mojopahit sudah kayak gini atau mungkin baru zamannya Sultan Agung atau segala macam. Tapi yang tercatat adalah eh, ini baru muncul setelah Giyanti, perjanjian Giyanti. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita tidak baca literatur, seolah-olah bahwa wah Solo itu pokoknya ini, seolah-olah bahwa kemudian ini diturunkan dari langit gitu ya. Nah, nah kan yang repot kan gitu loh, ya kan? Sesuatu tradisi terus kemudian disakralkan, neng sakralnya kebacut gitu kan, seolah-olah akhirnya itu tidak bisa dikutik-utik, tidak bisa dirubah, tidak boleh, bukan tidak bisa, tidak boleh gitu ya, tidak boleh dirubah, tidak boleh diutik-utik. Sejarahnya ini juga baru muncul, ada suatu masa yang membentuk itu gitu loh, ya kan, menjadi ini. Nah seperti itu gitu loh, kadang-kadang karena ya itu kenapa saya bilang pentingnya kita punya literasi, paham literasi, paham paham pengetahuan, terbuka cakrawala kita supaya kita tahu gitu bahwa eh, kebudayaan dan segala macam produk budayanya, dan kemudian dan dari produk budaya kebudayaan itu yang mempengaruhi mengisi hidup kita itu dinamis, berubah terus gitu kan, berubah terus, berjalan terus sesuai dengan perkembangan. Jadi jangan apa ya, boleh kita mencintai budaya budaya asli lah ya, salah, budaya yang lama gitu ya kan, ya ini sekian tahun doktrinasi itu kadang-kadang ya kita aja sampai kayak yang mendalami gini aja ya muncul lagi juga gitu kan. Nah tapi apa ya, jangan anti perubahan gitu loh, seolah-olah sesuatu yang sakral ini tidak boleh diutik-utik, ya kan, seolah-olah gini, seolah-olah budaya ini sesuatu yang sakral, tidak boleh diutik-utik, ya, suci gitu kan. Nah itu yang saya tidak setuju ya, tanpa terus kemudian memasukkan ke ranah agama loh, lain lagi loh ya kalau ke ranah agama lain. Tapi sebagai budaya itu dia tidak bukan sesuatu yang sakral, yang budaya itu dinamis, berkembang itu. Maka eh, kami teman-teman di perkumpulan Bangga Berkain Nusantara itu kami biasa memakai kain sehari-hari itu terus tidak kemudian harus atasannya apakah harus kebaya atau atasannya harus surjan, ya enggak gitu loh. Saya pakai kain bawahnya atasnya t-shirt, pakai sepatu kets ya jadi gitu kan. Orang mungkin belum biasa melihat, ya kan, tapi bukan berarti tidak bisa gitu loh, bukan berarti saya melakukan sebuah dosa yang terkutuk gitu kan. Ya kan, enggak juga gitu. Terus mau dipadu-padankan yang lain boleh, silakan gitu loh. Mari kita berdinamis gitu kan, dengan Mari budaya yang kita punya. mari kita berdinamis. Nah, Mas Nggak tahu Carlos, ini kalau dari tata bangsanya benar apa enggak nih. oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya silakan ditulis. Nih kebetulan ada Pak Arief, peneliti pertanian Nusantara, Mas Carlos. Oh, oke. Ya, ya, ya.
Oke, satu lagi pertanyaan dari saya. Perkumpulan Bangga Oke. Berkain Nusantara, ini perkumpulan apa, Mas? Apa kegiatannya? Silakan, Mas. Jadi ini perkumpulan dari beberapa teman yang kebetulan juga pecinta wastra Nusantara, pecinta kain-kain Nusantara, dan kemudian kita yang menjadi ciri khas dari kami itu adalah kami berusaha untuk memakai kain ini dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi dan kain ini tidak dipotong, ya. Kain ini tidak dipotong, jadi tidak dipotong menjadi baju atau celana apa segala macam. Kenapa? Karena dalam kain ini ada filosofi, gitu. Hampir semua wastra Nusantara itu berfilosofi. Ya kan? Saya tidak menemukan ada kain wastra Nusantara atau wastra Nusantara yang nggak ada filosofinya. Sedikit banyak pasti ada filosofinya. Maka ketika kita memotong kain itu, makna filosofinya juga akan terpotong. Karena bacaannya itu kan harus utuh, ya kan? Seperti kemarin kita minggu lalu kayak mungkin Mas Gading dan Mbak apa tadi, lalu kita barusan ngobrol tentang kain tenun Sumba. Dan kita tahu bahwa ternyata kain tenun Sumba itu satu cerita gitu loh. Dari tengah, terus ada yang line pertama, line kedua, terus ada ininya apa gitu ya. Itu satu cerita. Nah, ketika kita potong, maka ceritanya kan juga terpotong, gitu loh. Nah, itu yang kenapa kemudian kita berusaha untuk memakainya tidak dengan memotong, ya. Dan paling gampang ya kita pakai sebagai bawahan, entah sinjang atau kemudian sarung atau seperti apa seperti itu. Nah, itu yang kita berusaha mengkampanyekan dan memakai kain itu tidak ribet. Orang kan kadang-kadang kan ribet ya. Justru pakai kain itu tidak ribet, cepat. Kan? Saya bisa memakai kain secepat Anda memakai celana. Dengan perlengkapannya loh ya. Jadi maksudnya pakai celana, terus di resleting, di terus pakai sabuk gitu ya. Saya juga pakai kain, kemudian saya ikat kainnya, saya sabui kainnya, sama cepatnya. Ya kan? Bahkan kalau terus kemudian harus kencing, lebih cepat kami yang berkain. Nggak usah bongkar pasang, tinggal dibuka aja beres gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau kemudian kendala berkain itu adalah wah ribet, enggak, kita sudah patahkan gitu ya. Wah berkain itu kesannya nuei gitu ya kan. So oldies gitu ya. Enggak, kita bisa tampil trendy kok. Teman-teman di Bangga Berkain banyak yang tampil yang trendy. Wah, berkain itu menghambat gerak kita. Naik sepeda motor aja bisa dengan berkain. Gitu kan? Bergerak cepat, lari aja bisa. Bahkan kalau mungkin Anda pernah lihat fotonya Putin main bowling pakai kain. Nah, itu kan ada kan tersebar kalau Anda di Google silahkan di googling itu fotonya Putin pakai kain ya, pakai kebaya main bowling bisa gitu kan. Bisa. Jadi pakai kain nggak selalu yang terus kemudian jentit yang sampai kalau jalan udik ya. Justru bagi kami itu pakai kainnya salah gitu loh. Sehingga membuat Anda tidak bisa bergerak dengan bebas dan nyaman seperti itu. Nah, itu yang kita pengen ya kalau edukasi itu pokoknya apa ya, tapi kita pengen memperkenalkan paling tidak masyarakat tahu lah seperti itu bahwa berkain nyaman dan moga-moga juga bisa ikut berkain lah sekali-sekali, lalu lama-lama saya dulu juga awalnya sekali-sekali, lama-lama berkali sekarang hampir setiap hari. Gitu. Nah, kegiatannya apa ini perkumpulan ini, Mas Karno? Kalau dulu sebelum pandemi terutama kita banyak melakukan semacam roadshow ke komunitas-komunitas untuk menjelaskan tentang cara berkain yang nyaman, ya kan, yang trendy juga, gitu ya. Jadi tidak melulu yang old style gitu. Jadi kita juga menjelaskan dengan banyak gaya, mulai dari yang tradisional sampai yang modern, itu terus kemudian pengenalan kain, ya, bagaimana sih cara kita melihat kain, bagaimana makainya yang benar,
merawatnya juga kadang-kadang kalau kita misalnya juga ditanya merawat, kita juga menjelaskan tentang bagaimana merawat gitu. Itu biasanya ke komunitas-komunitas. Mulai dari ibu-ibu PKK, ya kebanyakan sih memang kliennya ibu-ibu dulu. Tapi banyak juga yang mulai mas-mas dan bapak-bapak ada juga yang juga ikut gitu ya. Ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita, tapi komunitas-komunitas yang lain yang kemudian kayak komunitas pelajar gitu. Jadi ada juga yang laki-laki yang belajar, pengen tahu gitu ya. Mahasiswa gitu-gitu juga kita juga itu. Nah, itu selama kemudian, nah setelah pandemi ini di mana terus kemudian kita tidak bisa kumpul, akhirnya kita bikin pertemuan online seperti itu dengan kita mengundang mereka yang expert di bidangnya masing-masing. Jadi mulai dari tenun geringsing, batik Sidoarjo, batik apa, pesisiran seperti itu ya, batik-batik pesisiran, tenun Tanimbar, macam-macam gitu. Nah, itu yang semakin membuat kita semakin tergila-gila gitu dengan wastra Nusantara gitu. Wah, belum punya yang ini ya, wah belum punya yang itu ya. Tambah pusing. Oke, berarti ini lagi fokus di wastra ini. Ini Mas Gading Ma mengatakan saya naik motor berkain katanya. Nah, ya, Mas Gading tuh udah biasa tuh naik motor berkain gitu. Enak aja. Isis ya. Oke, ada yang mau bertanya, silakan. Ini teman saya fans Anda kok nggak masuk malah ini. Oh, gitu. Iya. Nah, Mas Carlos, kalau perkumpulan ini sudah berapa tahun, Mas? Apa hanya di Surabaya saja? Apa? Perkumpulan ini apakah sudah hanya di Surabaya saja? Apa hanya di Surabaya saja, Mas, perkumpulan ini? Sorry, bisa. Oke. Nih, memang perkumpulan ini basisnya ya. Jadi pertama kali berdiri di Surabaya, basisnya memang di Surabaya gitu. Tapi kita juga punya banyak anggota atau teman-teman lain yang di luar Surabaya, ada di Jakarta, ada di Bogor, ya ada di Jogja, juga ada di Madura, seperti itu. Jadi kita punya teman-teman mulai dari perajin, jadi ya perajin batik sampai ya kita yang pemakai lah istilahnya, seperti itu. Gitu. Jadi kita terbuka sih, istilahnya siapa saja yang senang dengan batik dan Wah, signalnya mati, Mas. tapi suaranya kedengeran kok. Nah. Oh, signalnya mati barusan. Iya. Oke. Nah, perkumpulan ini sudah berapa tahun, Mas? Tuh ini. Ya, mohon maaf kalau saya salah. 5 tahun ada lebih mungkin. Oh, 5 Ya, tahun. jalan. Oh, wow. Oke. Kapan-kapan kita harus ngopi nih, Mas? Wah, tentunya. Sudah lama nih. Mumpung kayaknya level PPKM sudah mulai dikurangi, nah, kayaknya akan ada kesempatan untuk bertemu dan ngopi. Sebelum naik lagi ya? Sebelum nanti naik lagi setelah biasanya gitu nanti diturun-turunin atau naik lagi. Oke, terima kasih Mas Carlos ini. Wah, rasanya nggak ada teman-teman yang mau bertanya. Nanti kita ngobrol lagi di sosial media, Mas. Oke, siap. Matur nuwun, Mas. Yuk, semoga ini bisa, ya mungkin kadang-kadang gini ya, tidak ada pertanyaan karena mungkin idenya masih baru gitu, kadang-kadang agak bingung. Semoga ini menginspirasi teman-teman untuk membuka wawasan dan lebih membaca dan melihat-lihat sumber-sumber yang ada. Siap. Terima kasih Mas Carlos. Oke, terima kasih. Matur nuwun.